kendaraan terjatuh di dalam sana. Karena saat itu tertutup kabut dengan ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Mega proyek Jalan Trans Papua merupakan bagian dari agenda pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Karena tidak hanya menjadi penghubung antar setiap kabupaten, tapi juga dapat membuka keterisoliran yang membelenggu wilayah Cendrawasih. Infrastruktur telah lama menjadi barang yang dinanti-nanti di wilayah Indonesia Timur. Persoalan yang mengelilinginya bagaikan lagu usang yang tak juga berganti. Tingginya harga kebutuhan bahan pokok akibat mahalnya biaya angkut dan distribusi masih dirasakan hingga hari ini. Transportasi udara masih menjadi andalan segala bentuk distribusi barang di wilayah ini. Beratnya medan antar setiap wilayah seakan tak memungkinkan membuat jalur distribusi darat berjalan lancar. Namun, pesawat ternyata tak selalu bisa diandalkan. Cuaca buruk kerap kali menjadi musuh utama dalam kelancaran pendistribusian kebutuhan pokok mereka. Hal ini pula lah yang turut membuat harga kebutuhan bahan pokok di wilayah Papua melonjak 2 hingga 3 kali lipat dari harga kebutuhan pokok yang ada di wilayah lain negara Indonesia. Kami, tim Indonesiaku, memutuskan berangkat dari Jakarta menuju wilayah Bumi Cendrawasih. Tujuan kami adalah kota Wamena yang menjadi ibu kota wilayah pegunungan tengah Papua. Untuk menuju ke wilayah ini, kami membutuhkan waktu tempuh hingga 9 jam perjalanan. Ternyata, hanya pesawat kecil saja yang bisa mendarat di Bandara Wamena. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Lamanya perjalanan membuat saya makin paham mengapa masyarakat Wamena sangat menantikan kehadiran jalur Trans Papua. Mega proyek Jalan Trans Papua merupakan bagian dari agenda pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Dari total jalan yang mencapai 4.325 km, dirasa sangat penting karena tidak hanya menjadi penghubung antar setiap kabupaten, tapi juga dapat membuka keterisoliran yang membelenggu wilayah Cendrawasih. Namun, kabarnya masih banyak halangan yang ditemukan dalam pembangunan ini. Selengkapnya di Indonesiaku. Wamena adalah pintu gerbang bagi sebagian wilayah pemekaran yang ada di pegunungan tengah Papua. Hal inilah yang membuat kami memutuskan untuk memulai perjalanan dari kota Wamena. Tujuan kami berikutnya adalah distrik Mbua yang menjadi bagian dari Kabupaten Duga. Meski jalur menuju distrik ini sudah terbuka, namun hanya kendaraan gardan ganda sajalah yang mampu menembus beratnya medan Jalan Trans Papua di wilayah ini. Belum banyak kehidupan yang terlihat di sepanjang jalan yang nantinya akan menjadi jalan nasional di wilayah Bumi Cendrawasih. Rimbunnya hutan yang menjadi ciri khas pegunungan tengah wilayah Papua menjadi pemandangan yang kami temui saat melintas. Wilayah Kabupaten Jayawijaya yang berada 1.900 meter di atas permukaan laut membuat kontur jalan Trans Papua sangat berliku. Sejumlah titik aspal pun rusak akibat longsor. Meski jalur Trans Papua di wilayah ini sudah cukup baik, namun para pelintas dengan kendaraan bermotor harus ekstra waspada dengan medan jalan yang naik turun dan berliku. Tak hanya itu, lebar jalan yang hanya sekitar 6 meter membuat mereka harus siap untuk berbagi jalur ketika ada kendaraan lain dari arah yang berlawanan. Kabut terkadang juga dapat membatasi jarak pandang pengemudi ketika melintas jalanan ini.
Jadi ini titik terakhir aspal jalan Trans Papua dari kota Wamena menuju ke wilayah Mbua. Kurang lebih panjangnya mencapai 40 km, sedangkan jarak dari kota Wamena menuju wilayah Mbua mencapai hampir 100 km. Jadi masih ada 60 km lagi jalan sirtu batuan kerasan dan batuan-batuan besar seperti ini harus dilalui warga. Bahkan kabarnya di puncak sana dengan ketinggian mencapai 4.000 meter di atas permukaan laut belum ada pembatas jalan yang membahayakan warga ketika melintas. Jalur Trans Papua Wamena menuju wilayah Mbua melintasi Taman Nasional Lawrence yang merupakan taman nasional terbesar di wilayah Asia Tenggara. Tak heran bila keindahan khas Taman Nasional menjadi pemandangan kami selama melintasi jalur ini. Curah hujan yang mencapai 1.900 mm setiap tahun menjadi kendala dalam pembangunan jalur Trans Papua di wilayah ini. Jalur yang masih terbuat dari pasir dan batu membuatnya mudah tergerus oleh aliran hujan dan lalu lalang kendaraan yang melintas. Tak heran bila dalam perjalanan kami bertemu beberapa pekerja yang masih memperbaiki jalur akibat hujan yang tak kunjung berhenti. Tak mudah berkendara di jalur batuan pasir dan berkabut seperti ini. Selain licin, keterbatasan penglihatan juga menjadi kesulitan yang ditemui oleh para pengendara. Wilayah Gunung Batu menjadi wilayah yang cukup sulit untuk dilalui. Karena selain berliku, jalurnya yang menanjak cukup menyulitkan kendaraan kami ketika melintas. Nyata saja, minimnya pengetahuan pengendara membuat kendaraan kami pun terhenti dan mengalami gangguan. Medan berat seperti ini memang tidak bisa dilalui oleh sembarang pengendara, karena salah sedikit saja akan fatal akibatnya. Tak heran bila jalur Wamena menuju Mbua bukan merupakan jalur ramai yang dilalui oleh kendaraan angkutan warga. Hanya mereka yang memiliki pengalaman dan keberanian sajalah yang melintas di jalur ini. Beruntung saat kendaraan kami terkendala, ada kendaraan rombongan TNI bersama warga yang melintas. Memang medannya cukup berat sekali ya. Kendaraan kami terkendala dan sulit untuk naik. Beruntung ada satu kendaraan lewat dan kami mencoba untuk memperbaikinya. Karena sekarang kita sudah berada di ketinggian berapa? Kita di ketinggian berapa ini, Pak? 2.800 meter. Sekitar 2.800 meter, kabut keliling dan saat ini kondisi gerimis. Untuk kampung terdekat saja masih butuh waktu masih 2 jam dari sini. Semoga bisa diperbaiki dan kita melanjutkan perjalanan. Kerusakan yang cukup berat membuat kendaraan kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Melihat kondisi kendaraan kami yang terkendala, anggota TNI pun bersedia menjemput kami setelah mengantar warga sampai di distrik mereka. Dengan segera, kami memindahkan seluruh barang yang kami bawa. Hujan yang semakin deras cukup menyulitkan perjalanan kami. Karena hal ini membuat pandangan kami terbatas akibat tebalnya kabut yang ada di wilayah ini. Jalur Trans Papua yang masih terdiri dari pasir dan batu membuatnya mudah tergerus oleh aliran air hujan dan lalu lalang kendaraan yang melintas. Kami pun secara perlahan dan hati-hati melintas di jalur ini. Karena salah sedikit saja bisa membuat kendaraan kami terjebak di dalamnya. Tebalnya kabut dan belum adanya pembatas jalan yang bersisian langsung dengan jurang membuat jalur ini sangat membahayakan siapa saja yang melintas. Ini titik tertinggi dari jalur Trans Papua Wamena menuju ke wilayah Mbua sana. Ini disebut oleh masyarakat sebagai punggung gajah karena konturnya ini seperti punggung gajah.
kanan kiri sudah jurang dan hanya lalu lintas ini saja yang bisa dilalui, dan satu-satunya kendaraan terjatuh di dalam sana karena saat itu tertutup kabut dengan ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Mereka tidak bisa melihat jalan, akhirnya mereka jatuh ke dasar jurang. Lebar jalur yang tidak lebih dari 10 meter dan belum adanya pembatas di setiap sisi jalan membuat siapa saja bisa terjatuh ke dalam jurang yang ada di sampingnya. Meski cuaca perlahan semakin bersahabat, namun tidak dengan jalur Trans Papua yang kami lalui. Turunan dan tanjakan yang curam menjadi lalu lintas kami berikutnya. Tak heran bila pengalihan jalur sering dilakukan melihat kondisi jalur yang mengkhawatirkan. Meski demikian, keberadaan jalur Trans Papua menjadi asa bagi warga yang ada di pegunungan tengah Papua. Pembangunan jalur Trans Papua dari Wamena menuju wilayah Mamuku mengerahkan satuan baik dari Kodam 17 Cendrawasih maupun dari luar Kodam. Siang Pak, sudah berjalan Pak? Iya Pak, itu kalau memang masih lurus Pak, rencana juga ini kan ada pembangunan jembatan. Nanti rencana juga ke Yigi lagi Pak. Dan coba ke Yigi. Oh iya Pak, silakan Pak. Meliputi satuan Denzipur 10, Denzipur 12, Yonsikon 14, dan Yonsipur 18. Selain itu, alat berat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat pun dikerahkan untuk pembangunan ini. Pembangunan ruas jalan ini melibatkan 382 personel TNI Angkatan Darat. Hal ini merupakan bentuk sumbangsih dan kepedulian TNI khususnya Angkatan Darat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Selain cuaca, kondisi geografis dan topografis juga menjadi kendala pembangunan jalan Trans Papua di wilayah ini. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh para anggota TNI, tetapi juga para pekerja sipil yang turut bekerja membangun jalan ini.